Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian Masrur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 7 pertanyaan interview yang paling sering muncul. Nanti kita akan bahas satu persatu 7 pertanyaan itu beserta dengan jawabannya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan interview yang paling sering muncul yang pertama. Pertanyaannya adalah, perkenalkan diri Anda atau ceritakan tentang diri Anda. Pertanyaan ini adalah gerbang pertama untuk merebut hati HRD pada saat kita interview. Ketika kita mendapati pertanyaan seperti ini, fokuslah menjelaskan pencapaian-pencapaian yang pernah kita raih. Jadi bukan hanya menjelaskan tentang profil singkat saja. Contohnya, teman-teman hanya menjelaskan tentang nama, lalu hanya menjelaskan tentang alamat, setelah itu umur, dan latar pendidikan. Jadi, teman-teman jangan hanya menjelaskan profil singkat saja. Banyak kesalahan orang itu hanya menjelaskan tentang profil singkat saja. Jadi, teman-teman harus menambah daya tarik pada saat perkenalan diri. Tambahkan daya tarik itu dengan cara teman-teman menambahkan pada saat perkenalan diri itu, menambahkan bidang yang dikuasai itu apa, lalu teman-teman menambahkan keterampilan khusus yang dikuasai itu apa, lalu juga teman-teman menambahkan prestasi yang pernah diraih itu apa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah gerbang utama untuk merebut hati HRD. Jadi, kita harus benar-benar menonjolkan apa sih yang kita kuasai, apa sih keterampilan khusus kita, dan apakah prestasi yang pernah kita raih. Kalau kita sudah bisa merebut gerbang utama ini, melanjutkannya kita lebih enak, teman-teman. Jadi, kita bisa menjawab pertanyaan interview selanjutnya itu lebih dengan mudah, karena kita sudah bisa merebut hati HRD pada saat pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan interview yang paling sering muncul untuk nomor 2. Yang kedua adalah, biasanya pertanyaan interviewnya adalah, mengapa Anda ingin bekerja di sini? Mengapa Anda ingin bekerja di sini? Mungkin sebagian teman-teman ada yang berpikir untuk menjawab, ya karena di perusahaan ini ada lowongan kerja. Ya memang benar, kita melamar kerja pasti karena di perusahaan tersebut sedang ada lowongan. Tapi jawaban tersebut tidak memiliki daya tarik, teman-teman. Sama sekali tidak memiliki daya tarik bagi tim rekrutmen. Jika teman-teman mendapati pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Karena perusahaan ini sesuai dengan jurusan serta keahlian yang saya miliki. Ini apabila teman-teman antara jurusan dan juga keahliannya sesuai dengan perusahaan yang teman-teman lamar. Atau apabila perusahaan tersebut tidak sesuai dengan jurusan ataupun keahlian yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Nah, apabila teman-teman tidak sesuai dengan jurusan ataupun keahlian, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban, karena perusahaan ini sesuai dengan minat dan passion saya. Kedua buah jawaban ini masing-masing memiliki daya tarik, teman-teman. Untuk jawaban pertama, di sini kita menjual bidang yang kita kuasai. Jadi kita menjual keahlian serta jurusan yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Dan untuk jawaban yang kedua, kita juga memiliki daya tarik.
Daya tariknya adalah kita melamar di sebuah perusahaan yang benar-benar sesuai dengan minat serta passion kita. Jadi, apabila teman-teman mendapati pertanyaan mengapa Anda ingin bekerja di sini, teman-teman sesuaikan antara jawaban nomor 1 dan juga 2 ini, teman-teman. Terserah teman-teman nanti ingin jawab yang mana. Lalu untuk pertanyaan interview yang paling sering muncul nomor 3, itu adalah kenapa perusahaan ini harus menerima Anda. Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat yang dapat mengisi kekosongan di perusahaan yang kita lamar. Jadi teman-teman bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, apabila perusahaan tersebut membutuhkan seorang leader, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Berdasarkan info yang saya dapat bahwa perusahaan ini sedang membutuhkan seseorang yang dapat bekerja secara fleksibel dan mampu memimpin sebuah tim. Dengan pengalaman saya yang pernah menjadi ketua organisasi, saya yakin bahwa saya mampu mengisi posisi ini. Jadi, apabila lowongan tersebut sebagai seorang leader, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Intinya, teman-teman harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, jawaban tersebut. Pokoknya teman-teman harus meyakinkan tim rekrutmen bahwa kita adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi yang sedang kita lamar. Ini untuk pertanyaan interview yang paling sering muncul untuk nomor 3, teman-teman. Sekarang kita masuk untuk pertanyaan interview yang paling sering muncul nomor 4. Ini yang paling sering muncul teman-teman, terutama bagi teman-teman yang fresh graduate. Untuk memberikan jawaban pertanyaan ini, teman-teman harus memberikan jawaban yang bersifat produktif. Jadi jangan sampai kita memberikan jawaban yang tidak memiliki makna. Contohnya kita menjawab kesibukannya, saya biasanya itu makan, minum, lalu rebahan, lalu main game. Nah, ini adalah jawaban yang tidak disukai oleh tim rekrutmen. Karena jawaban ini menandakan bahwa kita adalah orang yang pemalas. Maka dari itu, teman-teman harus memberikan jawaban yang bersifat produktif. Contoh jawabannya adalah, selama belum bekerja, saya bekerja serabutan. Entah itu menjahit, ojol, ataupun kuli bangunan. Ataupun yang lainnya. Yang penting jawaban tersebut adalah jawaban yang bersifat produktif, bukan jawaban yang tidak memiliki makna seperti ini, teman-teman. Atau kita bisa menjawab dengan jawaban, selama belum bekerja, saya mengikuti kursus tambahan untuk menambah skill. Bisa kursus komputer, kursus welding, ataupun lainnya. Yang penting teman-teman jawab dengan elegan, bukan memberikan jawaban yang tidak memiliki makna seperti ini. Lalu untuk pertanyaan interview yang paling sering muncul, nomor 5, itu adalah apa rencana Anda 5 tahun ke depan. Banyak orang yang salah dalam menjawab pertanyaan ini. Kebanyakan orang memberikan jawaban sesuai dengan cita-cita mereka. Contohnya, rencana 5 tahun ke depan ingin menjadi pengusaha. Padahal tanpa disadari, jawaban ini sangatlah kontra dengan apa yang dilakukannya sekarang. Kenapa saya bilang kontra? Logikanya gini, teman-teman. Semua perusahaan pasti menginginkan jika karyawannya memiliki jiwa pekerja, bukan seseorang yang memiliki jiwa pengusaha. Kalau kita menjawab, rencana 5 tahun ke depan ingin menjadi pengusaha, otomatis tim rekrutmen akan menilai bahwa kita tidak memiliki jiwa kesetiaan terhadap perusahaan. Karena seandainya kita masih dibutuhkan di perusahaan tersebut 5 tahun ke depan, dan kita memutuskan untuk menjadi pengusaha, otomatis perusahaan akan dirugikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah seperti ini, teman-teman. Jika saya diterima di perusahaan ini, rencana 5 tahun ke depan saya adalah saya ingin menjadi bagian terpenting di perusahaan ini. Jadi teman-teman bisa menjawab
dengan jawaban seperti ini apabila ditanya apa rencana Anda 5 tahun ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul, nomor 6. Apa kelebihan Anda? Untuk menjawab kelebihan, teman-teman harus sesuaikan dengan posisi yang dilamar. Contohnya, apabila yang dibutuhkan adalah seorang quality control, teman-teman bisa menjawab kelebihannya adalah teliti. Semuanya posisi yang dilamar itu QC, teman-teman bisa menjawab kelebihannya adalah teliti. Lalu, apabila seumpamanya yang dibutuhkan itu adalah marketing, teman-teman bisa menjawab kelebihannya adalah mudah bergaul. Jadi, intinya tipsnya adalah berikan jawaban yang sinkron antara posisi yang dilamar dengan kelebihan yang kita miliki. Lalu untuk pertanyaan interview yang paling sering muncul nomor 7 adalah apa kekurangan Anda? Untuk menjawab pertanyaan apa kekurangan Anda, tipsnya adalah teman-teman bisa menjawab dengan jawaban yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang kita lamar. Seumpamanya kita itu melamar sebagai operator produksi. Teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Saya itu orangnya kurang percaya diri apabila berbicara di depan orang banyak. Jadi, kurang percaya diri itu kan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai operator produksi. Artinya, tim rekrutmen akan berpikir, apabila nanti kita diterima di perusahaan tersebut, kekurangan kita tidak akan mengganggu pekerjaan kita. Lalu, tips yang kedua adalah teman-teman jawab kelemahan disertai dengan solusi. Contoh jawabannya seperti ini, teman-teman. Saya itu orangnya pelupa, maka dari itu saya sering membuat catatan untuk mengatasi kelemahan saya. Jadi tipsnya ada dua, teman-teman. Untuk tips yang pertama, pilih kelemahan yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang kita lamar, atau teman-teman bisa jawab kelemahan disertai dengan solusi. Oke, baru saja kita telah membahas tentang 7 pertanyaan interview yang paling sering muncul. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.